Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat atau seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa setiap orang akan mendapatkan hasil dari perbuatannya di dunia ini. Orang-orang yang melakukan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan balasan kebaikan juga. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal soleh, mereka mendapatkan balasan atau pahala sesuai dari amal perbuatan yang soleh dan baik tersebut. Mereka di akhirat nanti akan mendapatkan derajat seperti yang dicapai oleh derajatnya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Sebagaimana Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang yang membenarkan risalah nabi, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dan ayat ini sebagai tafsir atau penjelas dari ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa orang yang diberikan nikmat atas mereka? Allah jelaskan di dalam ayat ini, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Orang yang telah Allah berikan nikmat yaitu para nabi, para siddiqin, yaitu orang-orang yang membenarkan risalah nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ini makna alladzina an'amta 'alaihim. Karena kenikmatan yang dimaksud adalah kenikmatan di akhirat, bukan hanya sekedar di dunia. Kalau di dunia ini semua orang mendapatkan nikmat, tidak terbatas dia iman atau tidak iman. Semua orang diberikan nikmat oleh Allah. Kalau di akhirat nanti, orang-orang yang diberikan nikmat hanya orang-orang yang mengikuti jalan para nabi, orang-orang yang beriman. Maka seseorang ketika dia beriman dan bertakwa, mereka akan mencapai derajat orang-orang yang Allah muliakan dengan nikmat-nikmat di akhirat nanti.
Sebaliknya, orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, maka mereka berada di tingkat yang paling rendah, derajat yang paling bawah, sesuai dengan usaha dan pekerjaan mereka di dunia. Mereka di dunia ini tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah, tapi malah justru sebaliknya, hidupnya penuh dengan kedurhakaan kepada Allah. Disuruh sholat tidak mau sholat, disuruh puasa tidak mau puasa, disuruh baca Al-Quran malah baca yang lainnya, dilarang untuk minum khamr malah minum khamr, dilarang untuk makan harta haram malah dia makan harta haram dan sebagainya. Disuruh untuk bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, tapi justru melakukan kesyirikan, bahkan kekufuran, menyembah segala selain Allah, ya, makhluk-makhluk selain Allah. Maka pantaslah mereka di akhirat mendapatkan balasan sesuai dengan pekerjaan dan keyakinan sesat mereka. Sebagaimana Allah menceritakan nasib orang-orang munafik di akhirat nanti, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik akan ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. An-Nisa ayat 145. Jadi ikhwan rahimakumullah, ini adalah maha adilnya Allah. Di antara hikmah adanya surga dan neraka, hikmah adanya pengadilan Allah adalah sebagai perwujudan dari kemahaadilan Allah. Semua orang akan mendapatkan balasan sesuai dari perbuatannya. Kebayang kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyiapkan akhirat, maka tidak ada keadilan di situ. Orang yang jahat, orang yang baik, sama saja akhir hidupnya. Tidak demikian. Tapi sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia, semua ada balasannya. Sehingga di dalam akhir ayat ini Allah berfirman, wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tidaklah lalai, tidaklah lalai atau lengah, ya, tidaklah lengah dari apa yang mereka kerjakan. Maksudnya adalah semua yang dilakukan oleh manusia dan jin akan terawasi, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Sekecil apapun, karena setiap kita Allah kirimkan malaikat yang mengawasi dan mencatat dengan begitu detailnya semua perbuatan dan perkataan kita. Tidak perlu kita catat di sebuah buku agenda atau dalam status WA, status FB. Ya. Tidak perlu kita ingat-ingat amal-amal kebajikan kita, karena niscaya seluruh amal kebajikan kita akan ditunjukkan oleh Allah di akhirat nanti dan akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Sebaliknya, amal buruk demikian juga, sekecil apapun manusia dalam melakukan
amal keburukan, maka nanti akan diperlihatkan balasannya. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan seberat dzarrah, sesuatu yang sangat kecil, maka dia pasti akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang beramal kejahatan seberat zarrah, maka dia juga akan melihat balasannya. Tidaklah perlu kita gelisah ketika perbuatan baik kita tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan mungkin kita dituduh telah melakukan keburukan. Karena apa? Allah melihatnya. Allah tidak lalai, tidak lengah dari semua perbuatan kita. Allah lebih canggih daripada CCTV, daripada kamera-kamera pengintai, daripada mungkin satelit dan sebagainya. Pengawasan Allah begitu detailnya. Bukan hanya di siang hari, tapi di malam hari, di tengah kegelapan malam, bahkan mungkin di tengah hutan yang sangat gelap, tidak ada satupun orang yang bisa melihatnya, maka niscaya Allah melihat kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya, jangan pernah merasa aman dengan perbuatan jahat, perbuatan buruk, meskipun kita bersembunyi di balik beteng yang sangat tinggi, di balik mungkin kamar yang begitu rapatnya, maka kita tidak akan terlewat dari segala pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa bersembunyi dari pengawasan Allah. Dan keimanan terhadap hal ini diwujudkan dalam sebuah amal hati bernama muraqabatullah, yaitu merasa senantiasa diawasi Allah. Senantiasalah kita itu menghadirkan sifat muraqabatullah, pengawasan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada, sehingga kita senantiasa berhati-hati dan tidak pernah merasa bersedih hati saat kita melakukan suatu amalan. Berhati-hati dari amal buruk, jangan sampai kita melakukannya karena Allah mengawasi, dan tidak bersedih hati dengan amal baik meskipun tidak ada yang melihat dan tidak ada yang mengapresiasi, karena Allah akan melihat dan mengawasi serta akan memberikan kebaikan yang berlipat ganda baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Wa mallahu atau wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Maka orang yang sudah mantap imannya, dia akan senantiasa tidak kesepian, tidak merasa sendiri, karena dia senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang tipis iman, bersama dengan banyak orang pun dia mungkin merasa kesepian. Kenapa? Karena dia tidak merasa kebersamaan Allah. Allah bersama dengan kita dimanapun, kapanpun kita berada. Saat kita sakit, Allah melihat. Saat kita bahagia, Allah melihat. Saat kita sukses, Allah melihat. Saat kita sedang gagal, Allah melihat. Saat kita sedang melakukan apapun, Allah melihat dan tidak ada yang lalai dan lengah dari pengawasannya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk memilih perbuatan dan perkataan yang senantiasa mendatangkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.